Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Mirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Sidungkul, Kabupaten Tangerang. Kisah datang dari seorang pembandi jenazah. Rela dibayar seikhlasnya, tetapi harus menghidupi 3 orang anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya. Yang tahu kisahnya? Putih saya. Assalamualaikum. Apakah Bapak yang bernama Bapak Unggah? Betul ya? Ini istrinya, Pak? Ya, silakan keluar. Ya. Nama saya Ibu Nilawati, suami saya Bapak Unggah, umurnya 62 tahun. Jalan bisa jalan Pak lagi, rematiknya lagi. Sedang tidak bisa berdiri lama. Tolong anak-anaknya ambilkan bangku buat bapaknya. Bapak Unggah? Iya Pak. Bapak sejak kapan sampai tidak bisa berdiri lama seperti ini? 2 hari kemarin Pak. Kenapa? Ini rematiknya kumat, Hanya di sebelah kanan saja yang sakit? kiri kanan. Oh, kiri kanan. Jadi di saat Bapak sedang tidak bisa berjalan atau mungkin penyakitnya kambuh, lalu Bapak bagaimana bekerjanya? Ya sebisa mungkin aja Pak. Memang pekerjaan Bapak apa yang bisa dikerjakan dalam keadaan seperti ini? Tadi lagi bikin bubu saya. Bikin apa? Bubu buat laut. Bubu? Iya. Umpan maksudnya? Kailnya. Kailnya? Iya, kailnya. Berarti Bapak ini seorang nelayan? Saya sedang nelayan Pak. Betul ya? Betul. Kalau Ibu sendiri apa pekerjaannya? Saya jualan, Pak, Jualan apa? jualan kue. Setiap hari memang berdagang? Iya, Berdagang di mana? dagang di rumah aja, Pak. Di rumah saja? Iya. Oh, jadi papan itu tadi saya sempat pertanyakan, berarti Iya. Ibu punya usaha. Iya, Gimana dagangan kuenya? Lancar tidak? lancar, Pak. Cuma ya saya itu, Pak, bayar ngambil, Pak. Jadi ngambil kue Ngambil dari dulu, orang lain? enggak ngambil atau dulu, gimana? belanjaannya ngambil dulu. Ntar besok baru bayar gitu, Pak. Berarti kuenya bukan produksi sendiri ya? Produksi sendiri, Pak. Oh, produksi Ada sendiri. yang ngambil, ada yang produksi sendiri. Berapa pendapatannya dalam satu hari? Satu hari paling 20.000, Pak, ke bagiannya. Itu berdagang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam setengah 6 sampai jam 8, Pak. Kalau Bapak sendiri, aktivitasnya dari jam berapa sampai jam berapa juga bekerja? Kalau saya kalau nelayan dari sholat subuh sampai jam 11 Pak. Kalau malam aktivitas saya ngajar ngaji Pak. Ngajar ngaji? Ngajar ngaji. Bagus sekali Pak tuh pekerjaannya yang terakhir. Ya. Sebagai guru ngaji ya, berapa pendapatannya? Sebagai nelayan dulu saya mau tahu. Kalau kemarin saya ke laut cuma ngejual 70.000 Pak. 70.000? 70.000. Oke. Untuk sebagai guru ngajinya? Kadang 2 minggu 40.000, kadang 30.000. Enggak saya patok sih, saya ikhlasnya aja Pak. Seikhlasnya kasih saja uang ya? sedekah, ya.
Bapak sama Ibu pasti punya kebutuhan yang sangat mendesak sekali, Betul, Pak. kebutuhan yang sangat penting. Kira-kira apa yang dilakukan sama Bapak dan Ibu di saat dana sedang tidak pegang, tapi kebutuhan itu harus dipenuhi? Ya, Apa yang Dek. dilakukan? Ya ada yang dikorbanin Pak. Apa yang dikorbankan? Ya misalnya makan ya seadanya aja. Lagi waktu anak Itu sekolah Pak. tahu Saya nggak ada. Satu-satu bicara, satu-satu Iya. dari ibunya dulu. Apa Perahu, yang digadaikan? Perahu. perahu. Perahu itu kan mata pencarian Bapak untuk berlayar, untuk mencari Iya. ikan. Kenapa hal yang sungguh sangat frontal itu yang paling utama harus digadaikan, Pak? Habis bagaimana Pak? Nggak ada yang bisa minjemin Pak. Waktu itu digadai berapa? 2 juta buat bayar sekolah. Lalu kalau misalnya perahunya digadai, berarti kan Bapak tidak bisa mencari uang, nggak bisa mencari ikan, ya dong? Iya. Berarti bagaimana cara ngembalikin uang itu dengan cepat? Ditambah lagi pasti dana yang dipinjam berbunga. Enggak, Betul. Pak. Nggak berbunga. Nggak berbunga. Teman ada yang bantuin Pak. Bantuin ngegade sama temennya. Iya. Sudah lunas belum? Belum Pak. 1 juta lagi, Pak. 1 juta 1 juta lagi. lagi. Iya. Kapan terakhir pinjam tuh? Pas 2016 2016. 2016. Berarti Bapak udah setahun dong tahun. nggak berlayar. Iya. Enggak, ini mah ngikut-ngikut aja sama temen Pak. Nempong-nempong aja. Di dalam itu ada anggota keluarga Ibu tidak? Atau mungkin adik atau kakak? Kakak yang warna kuning Pak. Ah, Itu baju ada kuning. kakaknya? Iya. ya, silakan keluar, Bu. Silakan keluar. Saya mau bicara. Ya, Ibu kakaknya. Iya, saya Tinggal Pak. di mana? Hah? Tinggal di mana Ibu? Saya di belakang, Belakang, satu Pak. satu sama dia, Pak. Dari kacamata Ibu sebagai kakak, Ibu dan Bapak Ungga ini seperti apa sih kehidupan sehari-harinya? Ya, dia ada namanya mencari di laut ya, Pak. Itu nggak dapet. Kalau nggak ada dapat ya nggak punya beras, Pak. Saya buru-buru bantu. Saya juga anaknya banyak. Kesusahan apa yang Bapak rasakan saat ini yang paling mendesak dan harus dipenuhi? Ya paling tidak kebutuhan ekonomi sehari-hari, Pak. Buat Makan? anak sekolah makan gitu, Pak. Anak sekolah ada masalah tidak dengan SPP-nya? Nggak ada, Pak. Kalau SPP masih Dan- gratis Pak, cuma Iya. uang-uang bangunan belum Bangunan pada 100.000 dibayarin Pak. Belum dibayar, Pak. Belum dibayar. Anak ada berapa semua? Anak ada 3 Pak. Jelasin ke saya satu-satu yang ngapain aja. Yang satu udah gede Pak, udah lulus sekolah. Ya. Satu belum sekolah, yang satu masih kelas 3 SD. Yang masih sekolah tersebut, ijazahnya bagaimana? Ijazahnya udah diambil, cuma ya begitu Pak, masih punya utang sama yang punya perahu Pak. Hutan dia, Pak. Sangkutan Oke, masih. jadi saya paham, gadaikan perahu, Iya, dapat uang 2 juta, ternyata dananya itu dipakai untuk mengambil buat ijazah anak. ijazah anak Pak. Bapak sebagai guru ngaji, Iya, Pak. ya, Iya. hikmah apa yang Bapak bisa ambil? Saya bisa mengamalkan ilmu saya walaupun sedikit, Ya. sehingga dari usia saya sampai sekarang ini, Pak, gitu. Terus juga ya kalau seandainya saya ngebungkus mayat, tidak saya target gitu. Apa pembungkus mayat? Saya Iya, kan tugas Pak. saya kan ambil, Pak. Ambil mayat, Ambil, mandiin mayat Pak. mandiin mayat, Iya. Iya, memandikan jenazah. Iya. iya, betul, iya. Pak. Dapat upah berapa mandiin jenazah? Iya, dia mah nggak Nggak ngambil target, Pak, saya mah. Saya kasihnya aja, kadang ngasih 50.000. Ya. Kadang kalau ada yang ini suka ngasih 100.000, itu pun nggak saya pinta, nggak saya target. Apa kesan-kesannya Pak mempunyai profesi mandiin jenazah? Ya kesannya, ya kalau matinya bagus ya kesannya itu. Tapi kalau yang matinya misalkan tabrakan gitu, agak Iya. gini juga, Pak. Agak-agak Iya, seram agak juga risiko gitu ya. Pak, iya. Bapak bagus sekali mempunyai 3 pekerjaan, memandikan jenazah, seorang nelayan, Iya, Pak. seorang guru ngaji, Ibu berdagang kue. Iya Pak. Sebenarnya sudah bagus, suami istri emang harus kerjasama ya, Iya. supaya rumah tangganya tetap harmonis, tetap anaknya bisa sekolah, lalu anaknya Iya. bisa jadi anak yang membanggakan. Harapan saya itu, Pak. Harapannya itu ya Pak Iya. ya. Tapi- Walaupun saya bapaknya nelayan, yang penting anak saya harus bisa sekolah tetap. Pendidikan anak harus dinomorsatukan. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mencari uangnya seperti ini terus,
pendidikan anak semakin tahun semakin naik Pak biayanya. Iya. Bisa putus di tengah jalan. Saya mau Bapak dan Ibu itu mempunyai usaha baru. Kira-kira keterampilan apa yang Bapak punya, keterampilan apa yang Ibu punya untuk usaha yang baru ini nanti? Dia terampilannya bikin kue, Pak. Bikin kue doang, Dia iya, setiap Pak. hari bikin kue kalau Ya. pagi. Bapak apa keterampilannya selain pekerjaan yang tadi Bapak sebutkan ke saya? Keterampilan saya membungkus mayat, mandiin mayat gitu. Selain itu ada lagi tidak? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya? Itu aja. Ya, berarti saya menaruh harapan yang sangat besar sekali kepada Ibu. Iya. Ibu mempunyai keterampilan membuat kue. Iya. Kalau bisa jaringan diperluas lagi, Bu. Iya. Ya, Iya, itunya Pak, dananya nggak ada Modalnya, Pak, Pak, modalnya. Dananya doang biar nggak Untuk ada. tidak Modalnya di dana Pak. ya jangan Modal khawatir, jangan khawatir. Semua pasti ada jalannya, Bu. Iya. Ya. Dan saya mau Bapak sama Ibu itu kehidupannya berubah. Iya Pak. Bisa jadi jauh lebih baik, Bu. Iya. Ya. Nggak seperti ini terus. Iya. Usahanya dilancarkan. Iya. Kesehatan Bapak juga segera disembuhkan Iya supaya Pak, bisa tetap amin. bekerja sama. Amin. Rabbal alamin. Saya yakin Ibu orang yang baik, Bapak pun Amin, juga. Pak. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Ibu supaya kehidupannya bisa ada kemajuan. Amin. Saya ucapkan selamat, Ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Amin. Pak, makasih Pak. Ibu, gimana perasaannya dapat rezeki yang tidak pernah diduga? Saya senang Pak. Ya, Saya senang sekali, alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini yang nggak disangka-sangka. Terima kasih Pak. ya sama-sama Ibu. Saya mau uang 12 juta cash ini Ibu harus manfaatkan untuk Iya Pak. berdagang. Saya mau Ibu punya usaha kuenya lebih maju. Titik. Iya amin Pak. Beli peralatannya Bu, Iya Pak. beli bahan bakunya. Iya. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Beli minimal 5 jenis barang berbeda-beda. Iya. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Amin, Pak. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper, Iya. Soraya, dan satu anggota Brimob. Iya. Ibu akan aman selama di pasar. Iya. Ada yang mau ditanya, Bu? Enggak Pak, udah jelas. Jelas semua ya? Iya. Ibu sudah siap? Siap. Baik, kalau gitu langsung saya hitung. 1, 2, 3. Ibu bisa belanja. Ayo Bu, cepetan Bu, cepetan. Ayo Bu. Oh, hati-hati Bu, cepetan Bu. Ayo Bu, waktunya dimulai ya Bu ya. Bu, kita ke pasar Kosambi ya Bu ya. Pasar Kosambi ya. Lari Bu, lari. Waktunya nih Bu.